Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konco-konco sahabat dimanapun Anda berada, kali ini saya akan berbagi pengalaman tentang cara atau konsep dalam memberi makan DOC sampai dengan usia 1 bulan. Jadi kebanyakan ya, untuk khususnya para pemula itu rata-rata itu banyak yang salah konsep, salah cara dalam memberi pakan untuk DOC ini, sehingga yang terjadi tentu DOC akan mengalami keterlambatan dalam pertumbuhan. Jadi untuk beternak ayam ya yang secara intensif seperti ini itu berbeda ya konsepnya dengan beternak ayam dengan cara liar atau umbaran, khususnya dalam pemberian pakan. Sebab misalnya di umbaran itu banyak pakan tersedia selain yang kita berikan ya, misalnya rumput atau hewan-hewan kecil lainnya itu bisa menjadi makanannya. Tapi untuk yang kita rawat secara intensif itu cara pemberi pakannya jangan disamakan dengan kalau kita merawat ayam secara umbaran. Nah itu yang terjadi untuk kawan-kawan ya rata-rata pemula itu yang kita dengar salah dalam pemberian pakan karena mereka berkaca pada pemeliharaan ayam yang secara umbaran yang telah mereka lakukan sebelumnya. Baik, untuk langkah pertama kita harus menentukan atau memilih jenis pakan. Tentunya untuk DOC itu jenisnya free starter ya. Usahakan dalam memilih pakan untuk DOC itu kita pilih pakan yang bagus ya. Di antaranya itu proteinnya di atas 20%. Misal 22% sampai dengan 23%. Pokoknya pilih yang bagus karena ini menentukan sekali pertumbuhan untuk selanjutnya. Misalkan kita beli di karungan itu kan terdapat tulisan di kertasnya, itu ada komposisi gizinya, itu bisa kita lihat atau kita tanyakan ke pembeli. Dan jika kita membelinya itu eceran kiloan ya, kita bisa pilih misalnya ya yang kita pakai itu pur 511, itu sudah bagus karena proteinnya itu 23%. Kita biasanya juga memakai yang 511 itu untuk khusus DOC. Mohon maaf menyebutkan merek, bukan berarti ini endorse ya, karena memang ini yang biasa kita pakai dan yang tersedia di kota kami. Selanjutnya langkah-langkah dalam memberikan pakan ke DOC. Jadi untuk khususnya ayam kampung, ayam KUB, chopper, sensi atau pejantan, itu karakternya itu dia dalam memilih makanan cenderung mereka itu akan memilih atau mencari makanan yang lembut atau yang butirannya terkecil lebih dahulu ya. Jadi misal kita untuk taruh makanan ya di tempatnya menyajikan nanti ayam ini akan meskipun mencari yang lebih halus ya, yang lebih seharusnya itu kita tumbuk atau kita lebih haluskan, lebih lembutkan. Jadi ini akan memudahkan ayam-ayam ini untuk langsung memakannya. Kalau kita taruh pakan secara langsung atau bulat-bulat kita taruh tanpa kita tumbuk, maka nanti yang terjadi mereka akan mencari atau memilih yang lebih lembut, sehingga yang butirannya lebih besar itu akan disingkirkan. Dan itu bisa kita amati kalau kita misalnya ngasih pakan langsung ya, itu nanti kan mereka itu akan ceker ya. Itu sebenarnya dia mencari makanan yang lebih kecil. Jadi yang makanan yang butiran yang besar itu nanti akan terbuang, dan nanti akhirnya tentu akan berpengaruh dengan banyaknya pakan yang kita berikan, itu akan terbuang sia-sia atau boros ya, boros pakan kalau misalnya kita tidak tumbuk terlebih dahulu.
Jadi khusus untuk DOC yang usia 0 ya, mungkin sampai dengan usia 15 hari itu sebaiknya kita lebih haluskan. Dan ini adalah contoh forum makanan yang kita berikan untuk free starter ya. Jadi ini butirannya itu tidak sama, ada yang cenderung lebih besar dan ada yang lembut. Jadi nanti ini jika kita kasihkan langsung, nanti yang besar-besar itu akan tertinggal ya, cenderung tidak dimakan karena mungkin belum bisa tertelan ya. Dia nanti akan memilih yang lebih lembut. Nah, maka dari itu perlu kita tumbuk ya, kita tumbuk supaya untuk lebih menghaluskan lagi. Ini contohnya yang besar-besar ini tertinggal ya, tidak termakan. Yang termakan yang lembut sudah habis, ini yang tertinggal yang butiran yang besar-besar. Dan jika kita tumbuk ya seperti ini contohnya, ini sudah kita tumbuk ya, mungkin bisa dipastikan ini akan termakan semuanya karena ini teksturnya lebih lembut, lebih kecil butirannya, jadi ayam pun mudah untuk langsung memakannya, mudah langsung untuk dicernanya. Dan ini juga akan menghindari ya dari pakan-pakan yang terbuang, pakan-pakan yang tidak dimakan karena butirannya terlalu besar. Dengan seiring berjalannya waktu, nanti di usia sekitar 15 harian itu nanti bisa kita amati ya, kita coba dengan memberikan makanan yang langsung tanpa kita tumbuk. Nanti kita bisa melihat, mungkin kemungkinan sudah bisa memakan yang butirannya yang besar. Nah, setelah itu baru kita tidak perlu menumbuknya lagi. Jadi itu tadi jenis makanannya. Untuk usia DOC usia 0 sampai dengan 30 hari itu usahakan tetap memakai free starter. Dan untuk sekarang langkah selanjutnya untuk pemberian makanannya itu seharusnya ya itu kita taruh di setiap sudut, setiap sisi itu ada tempat makanannya. Jadi kita menyebar tempat makanannya supaya dalam mencari makanan mereka itu dekat atau tidak berebutan. Jadi ringkasnya itu mereka setiap langkah itu menemukan makanan. Untuk selanjutnya yaitu porsi atau waktu dalam memberi makanan. Ini sangat penting sekali ya. Untuk DOC ini itu porsinya itu sebaiknya tidak kita batasi ya. Jangan samakan dengan kalau kita merawat ayam secara umbaran, itu mungkin kalau ngasih pakan hanya 2 atau 3 kali dalam sehari. Jadi untuk perawatan intensif ini porsinya itu tidak kita batasi, jadi waktunya pun itu tidak kita batasi. Alangkah baiknya kalau misalnya kita punya waktu lebih di rumah, itu kita ngasih pakan pokoknya jangan sampai habis ya. Misalnya kita taruh makanan, sekiranya mau habis itu kita taruh lagi, jangan sampai telat dalam makanan ya untuk DOC ini. Atau misalnya jika kita tidak punya banyak waktu, misalnya bisanya cuman pagi sama sore saja, itu nanti kita kasih pakan yang lebih ya. Jadi misalnya kita taruh makanan di pagi hari, itu kita takar atau kita perkirakan makanan ini bisa nyampe sore hari ya baru habis. Nanti sorenya bisa kita kasih pakan lagi, kita perkirakan sore sampai pagi itu masih tersedia makanannya. Jadi intinya jangan sampai telat dalam pemberian makanan. Makanan harus selalu tersedia untuk DOC ini, karena ini sangat berpengaruh di dalam pertumbuhannya, juga berpengaruh untuk kekebalannya. Karena jika ayam itu kenyang atau doyan makan, itu otomatis antibodi itu akan terbentuk dengan baik, sehingga ayam-ayam ini cenderung lebih kebal dengan penyakit. Beda lagi kalau ayam ini
telat makan, itu nanti jatuhnya nanti ayam akan mudah stres dan akan mudah terserang penyakit. Nah demikian sedikit berbagi pengalaman, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.